Timnas U23 akan segera menghadapi ujian besar dalam upaya mereka untuk melaju ke Olimpiade Paris. Dengan segala pertimbangan yang ada, harapannya adalah agar tim ini mampu meraih kemenangan saat berhadapan dengan Guinea. Namun kita juga harus tetap realistis, mengingat Guinea bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah para pemain memberikan segalanya dan bermain dengan semangat juang yang tinggi di lapangan. Bahkan jika tim tidak berhasil lolos, hal itu tidak akan menghentikan kemajuan positif yang telah dibangun selama ini. Bahkan perkembangan pesat yang ditunjukkan Timnas Indonesia sejauh ini berhasil mengundang perhatian legenda Timnas Prancis Thierry Henry. Dan menariknya tak hanya Thierry Henry, beberapa tokoh dunia juga turut kagum dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia. Peluang terakhir bagi Timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Olimpiade Paris harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tantangannya berat, segala kemungkinan masih terbuka lebar. Pentingnya fighting spirit dan mental yang kuat dari para pemain tidak boleh diabaikan. Harapan untuk meraih kemenangan masih tetap ada, meskipun kita menyadari bahwa Guinea akan tampil dengan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Indonesia. Lebih jauh lagi, jika hasilnya tidak sesuai harapan, penting untuk tidak langsung menghujat atau menyalahkan. Timnas U23 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan mencapai semifinal Piala Asia sebagai tim debutan dan termuda. Oleh karena itu, perjuangan para pemain tidak boleh dianggap remeh hanya karena gagal mencapai final. Kita harus tetap menghargai dan mengingat perjalanan panjang serta usaha keras para pemain yang telah berjuang mati-matian untuk mencapai babak semifinal. Proses ini tidak akan berhenti begitu saja, dan apapun hasilnya, kita harus tetap percaya bahwa kemajuan akan terus berlanjut. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong sangat nyata. Ini merupakan hasil dari dukungan yang kuat dari PSSI serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan pemain diaspora yang semakin banyak turut berkontribusi dalam memperkuat tim. Hal ini membuat Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan baru di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Program pembinaan generasi muda yang diterapkan oleh Coach Shin juga mempengaruhi cara PSSI mencari pemain keturunan yang mayoritas masih dalam usia muda. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari legenda sepak bola Prancis Thierry Henry. Bahkan menurut laporan dari Sport.fr, Henry yang kini menjadi pelatih Timnas U23 Prancis akan memantau langsung pertandingan antara Indonesia dan Guinea. Bagi Henry, kekuatan Guinea yang mayoritas pemainnya bermain di Liga Prancis tidak boleh diabaikan. Namun Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi kejutan jika berhasil lolos. Hal ini terkait dengan kebijakan naturalisasi yang dianggap dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kualitas permainan. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dapat memberikan variasi dan keunggulan tambahan. Au niveau des résultats, parce que c'est pas évident, des fois tu le prends comme une punition, des fois tu te dis bon, c'est pas grave, en fait nous on vise les 1. Donc bon, du moment qu'on est bon, c'est pas mal. Non, c'est une sélection et c'est quand même important. Sementara itu, jurnalis terkemuka ESPN Gabriel Tan bahkan mengaku takjub melihat perkembangan Timnas Indonesia dan mengakui strategi Cito Sintayong membuat Garuda menjadi tim yang bisa menjadi kejutan di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Gabriel Tan pun takjub karena Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skuad yang berisikan para pemain muda. Menurut jurnalis ESPN itu, Timnas Indonesia menjadi tim penuh kejutan di Piala Asia 2023 lalu. Timnas Indonesia adalah tim yang matang di Piala Asia usai memetik kemenangan atas Vietnam. Timnas Indonesia datang ke Qatar bukan hanya untuk mencari pengalaman dalam Piala Asia pertama mereka sejak terakhir kali pada 2007 silam, bunyi pernyataan Gabriel Tan dalam artikel ESPN. Ya, benar sekali bahwa progres Timnas Indonesia di bawah arahan Coach Shin sungguh luar biasa. Namun sayangnya masih ada segelintir pihak yang tidak mengakui hal tersebut dan terus saja menyalahkan tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika salah satu pengamat yang dikenal dengan nama Bung Towel mengeluarkan pendapat kontroversial yang seringkali berlawanan dengan arus pendapat mayoritas.
Belum lagi mantan pemain timnas era 70-an, Anjas Asmara, juga ikut serta dalam perdebatan ini dengan memberikan pendapat yang membuat publik menjadi gemas. Padahal di tengah pujian yang diberikan oleh media dan tokoh sepak bola luar negeri terhadap kemajuan timnas, di negeri sendiri mereka malah membuat suasana makin gaduh. Mungkin sebaiknya kita semua menunggu sampai timnas U23 selesai bermain. Dan setelah itu, baru membahas permasalahan ini dengan kepala dingin. Perdebatan yang terjadi saat ini hanya akan menyebabkan kegemparan yang tidak perlu dan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar. 4-5 kali terlalu, Shin tidak bikin apa-apa terhadap sepak bola kita, ya kan? Dia hanya parkir bus. Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Tanpa mengurangi rasa hormat, saat memberikan penilaian terhadap Coach Shin atau kinerja timnas, penting untuk melihatnya dari sudut pandang yang luas. Namun dalam konteks ini, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, baik itu dari sudut pandang yang objektif maupun subjektif. Hal ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun jika kita memberikan penilaian, sebaiknya kita melihat ke belakang sejarah timnas Indonesia. Meskipun timnas pernah dijuluki macan Asia, tapi kenyataannya prestasinya tidak selalu mencerminkan julukan tersebut. Misalnya pada Olimpiade 1956, Indonesia hanya lolos karena Taiwan mengundurkan diri dari kualifikasi. Bahkan pada Olimpiade 1976, Indonesia nyaris lolos, namun harus menelan kekalahan dari Korea Utara melalui adu penalti. Ironisnya, salah satu penendang yang gagal adalah Anjas Asmara. Jika saja sepakan Anjas masuk, mungkin saja Indonesia berhasil melaju ke Olimpiade Montreal. Namun kegagalan tersebut mempengaruhi mental pemain lainnya. Dan akhirnya impian untuk bermain di Olimpiade 1976 pun harus dikubur. Ini adalah contoh dari bagaimana sejarah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita dalam menilai kemajuan dan pencapaian timnas Indonesia. Lebih lanjut, jika menilai permainan tentu orang manapun yang paham bola harusnya tahu jika sekarang permainan timnas jauh lebih bagus ketimbang era sebelumnya, terutama dari sisi fighting spirit dan mental. Betul jika Coach Shin sangat terbantu dengan keberadaan pemain diaspora. Dan memang sudah sewajarnya seorang pelatih meminta pemain terbaik, karena ia pun juga diberi target yang besar. Bahkan pelatih kelas dunia pun juga akan melakukan hal yang sama. Contoh Pep Guardiola, apakah dia bisa memenangkan banyak piala jika dirinya misal dikasih pemain yang pas-pasan? Semua butuh keselarasan antara kualitas pemain dan pelatih, dan belum tentu juga pelatih bisa sukses kendati skuadnya diisi pemain berlabel bintang, dan itu juga banyak sekali contohnya. Maka dari itu, hentikan narasi-narasi yang justru membuat kegaduhan. Dulu masalah local pride, siapa yang pertama kali menggaungkan? Dan itu sempat menyusut loh. Istilah itu sampai keluar lagi gara-gara siapa? Ya beliau itu. Kemudian soal nggak tega mencadangkan Hernando demi Marten Pas. Ya ini bukan soal tega nggak tega, ya namanya persaingan itu wajar. Dan memang harus diakui, level Hernando untuk Asia masih kurang, tapi bukan berarti dia jelek. Sehingga dengan adanya Marten Pas, dia bisa belajar dan punya motivasi ganda untuk terus maju. Dan jadi itulah sorotan dunia melihat perkembangan pesat timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.